Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir Capricorn dari tanggal 22 hingga tanggal 28 Agustus 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif ya, atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Anggap ini sebagai fun reading. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu ya. Ya, dan perlu kamu ketahui bahwa bacaan ini juga bisa vice versa. Bila tidak cocok dengan kamu ya, untuk beberapa atau sama sekali nggak cocok semuanya, bisa jadi energi atau pesan yang disampaikan di sini bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, ada Hermes, Strength, Ten of Wands, Hangman, Four of Wands, World, the Sun, and then Ace of Pentacles. Ada Seven of Pentacles, juga King of Swords. Ya, saya ngelihat sepertinya karir atau lingkungan di mana kamu bekerja atau usaha atau bisnis yang sedang kamu geluti sepertinya bukan pekerjaan yang mudah ya. Di sini butuh kesabaran, fokus, ketelatenan ya. Dan sepertinya karir kamu ini bukanlah ibarat macam main lotre gitu ya, sekali untung langsung besar gitu ya, dalam waktu singkat untungnya meledak, nggak seperti itu. Jadi ibarat seperti tanaman ini nih, pohon bambu ini ditanam dia di dalam pot, akan berbeda hasilnya kalau ditanam di bumi kan gitu. Jadi memang sebaiknya ini bambunya harusnya ditanam di bumi kan gitu ya, bukan di dalam pot. Kalau pengen hasil yang lebih baik lagi, serahkan terhadap Tuhan pencipta semesta. Ibarat jangan terlalu memaksa di sini. Saya lihat beberapa di antara kamu ini terlalu memaksakan diri, tenaga ya, supaya hasilnya gimana gitu ya. Tapi ya ada kalanya kita berpasrah ya, memberikan pengharapan yang penuh terhadap Tuhan pencipta semesta, supaya semesta atau alam ini nih ya bekerja ngebantu kita, memberikan yang terbaik untuk kita ya. Oke, saya akan lihat beberapa di antara kamu di minggu ini ya akan lebih banyak nih mengevaluasi diri ya, mencari-cari ini mana hal-hal yang kurang baik dari dalam diri kamu yang perlu kamu ubah. Beberapa di antara kamu juga ada nih yang mencari pencerahan, pendapat, saran dari orang-orang sekitar kamu ya. Dari orang, kalau saya lihat ini dari anggota keluarga nih gitu. Ada beberapa di antara kamu pengen sekali pindah rumah, pengen menikah ya. Kayaknya nggak tahan lagi nih di lingkungan di mana kamu tinggal, atau ini juga bisa lingkungan pekerjaan ya. Udah pengen keluar gitu. Ya, ada juga beberapa di antara kamu udah pengen travel, udah pengen keluar kota, ya, atau keluar negeri gitu ya. Tapi masih menggantung, masih postpone, ya, masih terhambat di sini. Ada halangan di sini gitu, ya. Ibarat gimana ya? Menantikan sesuatu yang luar biasa ini ya, misalnya kita mau jalan-jalan nih gitu 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi gitu ya. Ini suasananya sangat excited gitu, nggak sabaran lagi gitu ya. Malah makin ditunggu kok makin terasa makin lama ya gitu. Jadi terasa bebannya gitu ya. Ujung-ujungnya kadang jadi malas kerja lah gitu ya kan. Udah fokusnya mau jalan-jalan gitu, udah mau fokusnya mau pindah rumah,
Jadi apa yang dikerjai sekarang, situasi atau pekerjaan, tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan sekarang itu ya jadi nggak jadi perhatian gitu ya, jadi terabaikan. Nah, alhasil apa? Beban atau pekerjaan menumpuk makin banyak ya, padahal sebelumnya bisa dicicil-cicil gitu ya kan ya. Tapi ini udah terlanjur excited dulu ya kan, menghayal 2 bulan ke depan nanti gimana gitu ya kan, sehingga terabaikan tugas tanggung jawab yang ada di depan mata, menumpuk. Nah, setelah sudah menumpuk, mau ngerjainnya ini dalam waktu singkat, sistem kebut semalam, hasilnya bisa jadi nggak maksimal. Nah, ibarat ngerjain tugas skripsi atau tugas yang diberikan dosen dari kampus contohnya ya, sebenarnya udah dikasih banyak waktu sebulan gitu ya. Kalau di cicil-cicil kan mungkin hasilnya akan lebih bagus ya dibandingkan dengan sistem kebut semalam, selesai memang tapi hasilnya kurang bagus. Nah, contohnya seperti itu toh. Ada The Sun dan juga Ace of Pentacles ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya yang memberikan sumbangsih yang positif terhadap lingkungan kamu, orang-orang sekitar kamu akan memperoleh kembali kebaikan itu lewat uluran tangan, bantuan, pintu rezeki yang diberikan oleh orang lain. Saya ngelihat di sini semacam ada orang ketiga nih. Ini bisa jadi orang baru, bisa jadi orang yang udah pernah kamu kenal, bisa jadi ini adalah anggota keluarga kamu ya. Ini akan memberikan pintu rezeki. Jadi ketika kamu butuh solusi, saran, butuh materi, ya uluran tangan nih untuk ngebantuin tugas tanggung jawab kamu. Nah, di sini akan ada yang akan membukakannya. Dan ada sun, ada keberhasilan gitu ya. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Capricorn. Capricorn. Ada juga beberapa di antara kamu kalau saya lihat di sini ya, tugasnya menumpuk ini karena di awal ini terlalu banyak mikir, kurang percaya diri gitu ya, terlalu pengen perfeksionis nih ngerjainnya, ujung-ujungnya jadi ketunda-tunda. Kebanyakan mikir sih gitu ya kan, ujung-ujungnya habis waktu, menumpuk dia ya tiba waktu mau deadline baru kepepet dia gitu ya. Oke, saya klarifikasikan di sini ya. Saya ulangi lagi nih jadinya. Ya, untuk Capricorn, ada the Wheel, ada Knight of Wands, Judgment, the Death, ada the Star, the Hangman, Two of Swords ya, dan juga ada Three of Swords ya. Di sini muncul lagi di sini the Hangman ya. Bagi beberapa di antara kamu yang melakukan perjalanan, pengen melakukan perjalanan ya, jalan-jalan, holiday, keluar kota atau keluar negeri, di sini sepertinya masih tertunda di minggu ini ya, belum kesampaian ya. Tapi saya nggak bisa nggak menjamin bahwasanya ini bakalan di cancel, enggak, karena ada di sini the Death ya. Hanya ini waktu ini yang agak terasa lambat gitu ya. Ibarat perbandingan energinya ini saya merasakan itu seperti ini nih. Ada kereta api dan juga ada kuda yang berlari gitu ya. Ini sama-sama berlari nih, kereta api jalan, terus kuda lari gitu ya. Nah, kalau kamu berada di dalam kereta api itu, kamu ngelihat kuda itu seperti mundur gitu, berlari mundur gitu kan. Padahal sebenarnya tetap berlari ke depan. Nah, ibarat semacam itu tuh di sini. Ya. Waktu itu sebenarnya ya bakalan jalan terus gitu, tapi kok terasa kayak lama banget ya gitu ya kan.
kok makin terasa lama banget gitu. Ya. Saya ngelihat di sini ada doa-doa yang kamu panjatkan ya. Dimana kalau aku konsisten, disiplin, aku sabar, aku tekun, ya, aku terus berpikir positif nih, bahwasanya aku akan memperoleh atau menggapai impianku. Ada yang mau menikah ya, ada pengen yang ketemu ini sama pasangannya, ada yang mau keluar negeri jalan-jalan ya, ada yang pengen ngebangun rumah, pengen pindah lokasi lingkungan pekerjaan dan tempat tinggal. Ini bisa terwujud semua selama kamu menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dari kepala kamu. Ya, need to train your mind ya, to be positive. Jadi sepertinya Capricorn di minggu ini belajar untuk ngetrain pikirannya sendiri supaya berpikir lebih positif. Karena di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu sadar penuh gitu ya, kalau kita pengen harapan-harapan kita itu terwujud, ya tidak ada kenapa-kenapa di tengah jalan. Ini sudah ada rencana gitu ya kan. Ya, tinggal eksekusi, tinggal memperolehnya. Cuman waktunya belum pas gitu ya. Udah jelas nih di depan mata, tapi untuk menggapai itu ya, ini nih misalnya cita-cita kamu itu udah jelas di sini gitu. Cuman ya tinggal waktu gitu. Tinggal menunggu waktu gitu ya. Nah, posisi kamu ibarat masih di sini nih gitu. Nah, di dalam rentan waktu ini kita nggak tahu terjadi apa gitu ya. Jadi diharapkan berpikir yang positif. Jangan mikir-mikirin yang negatif lah gitu. Nanti jadi nggak jadi. Nanti nggak mungkin lagi begitu. Nanti kalau gimana-gimana. Jadi kalau kita udah berpikir negatif ya, bisa jadi apa yang kita pikirkan itu jadi terjadi gitu ya. Man is what you think. Manusia adalah apa yang dipikirkannya. Ya, pikiran ini memiliki kekuatan loh gitu. Jadi berhati-hati dengan pikiran ya. Karena dari pikiran lah muncul visualisasi ya. Ya, kalau udah tervisualisasi dia di dalam otak, jadi terafirmasikan secara tidak sengaja masuk ke alam bawah sadar, terendap. Ini merupakan doa jadinya. Jadi semacam panggilan gitu ya untuk kamu. Dan iya, kita nggak mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi dalam rentan waktu perjalanan kamu hingga kamu tiba di tujuan kamu, yaitu memperoleh kebahagiaan ya, yang mau jalan-jalan ya, pengen punya rumah, pengen relokasi. Ada the wheel di sini juga, ada the Knight of Wands ya. Saya ngelihat kamu di sini adalah sosok yang memang passionate ya, sangat senang sekali dengan petualangan. Kamu memiliki rasa percaya diri jika dihadapkan pada tantangan-tantangan baru ya, jadi semakin antusias dia kalau misalnya ada tantangan-tantangan baru, apalagi kalau melibatkan dia perjalanan ya. Kamu udah nggak sabaran lagi di sini, udah segera rasanya berangkat gitu ya, jalan-jalan ya. Yang mau pindah rumah udah segera kayaknya pengen minggat gitu ya. Ya. Tapi kalau saya yang ngelihat di sini ya, semakin kamu memaksakan diri, ini malah dia semakin mundur, dia terasa semakin mundur. Jadi yang ada kamu jadi kayak energi kamu seperti capek sendiri gitu. Nah, kelelahan. Ketika kamu kelelahan, capek sendiri, ini pikiran jadi negatif. Mikir yang macam-macam. Ya, padahal udah tinggal tunggu waktu aja tuh gitu. Seperti yang saya katakan tadi, ini tujuan kamu nih. Sini keberhasilan ya, yang kamu yang pengen memperoleh pekerjaan di luar kota, ya pengen pindah kerja, ya ganti pekerjaan, pengen menikah, pengen travel. Dia ini udah tinggal kamu jalan aja ini sebenarnya gitu.
ya. Cuman di dalam rentan waktu ini, ya, ketika sebenarnya jalan dia terus gitu ya, tapi kok kerasa kayak macam ditarik ke belakang gitu ya gitu. Ibarat apa, kereta api, ilustrasi kereta api sama kuda tadi tuh gitu ya. Kamu duduk di kereta, kamu lihat kuda itu kayak macam mundur ke belakang, padahal sebenarnya dia tetap melaju ke depan gitu ya. Nah, sebenarnya di pikiran ini semua yang kalau saya ngelihat ini pikiran kamu di sini yang apa, negatif gitu ya, berpikir negatif. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu di minggu ini ya, karena mungkin kurang penuh dengan kesadaran akan setiap tindakan ataupun kurang bisa mengontrol pikiran negatif tadi ya. Jadi ini mempengaruhi emosional kamu ya, jadinya sedih gitu, ngerasa gak puas ya. Kamu misalnya melihat orang lain nih gitu ya, karena udah duluan dia dapat apa yang diinginkannya gitu ya, kamu jadi sedih, mikir macem-macem, mikir negatif, jadi mendingin diri sendiri dengan orang lain ya. Orang lain misalnya udah menikah duluan, padahal sebenarnya cuma beda 1 bulan aja, orang lain menikah duluan daripada kamu ya, atau memperoleh pekerjaan dari kamu, lulus skripsi duluan dari kamu ya, hanya beda sebulan aja tuh gitu, tapi kamu udah sedih di sini, udah langsung mikir negatif, aduh aku gimana ya gitu. Ya, padahal ini udah tinggal jalan aja, ini udah pasti bakalan kamu dapat gitu ya, pasti udah bakalan kamu dapat gitu, cuman kamu sendiri yang ibarat merusak pikiran sendiri gitu, alhasil ya kamu jadi sedih ya. Ini kan jadi beban jadinya buat kamu ya. Oke, demikian untuk Capricorn, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diambil sisi positifnya dan nilai motivasinya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.